Oke, selanjutnya kita bahas tentang uji C kuadrat 2 sampel. Uji C kuadrat 2 sampel digunakan apabila sampelnya lebih dari 40 di sini. Setiap penarikan kesimpulannya seperti ini. Nah, contohnya ini. Peneliti dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilihnya untuk menyimpan uang. Pendidikan masyarakat, nah ini hanya data yang digunakan, cuma hanya membedakan aja antara lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi. Kemudian cara menyimpan banknya dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta dan bank pemerintah. Maka data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan data nominal, jadi data yang hanya bertujuan untuk mengkategorikan saja atau membedakan saja, yaitu lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi. Kita lihat datanya. Ini tadi yang penyelesaian uji Fisher, kita save dulu. Sekarang kita lihat yang uji C kuadrat 2 sampel. Datanya seperti ini. Data yang saya peroleh tadi merupakan penjabaran dari kasus ini. Jadi ada sampel pertama 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua 70 orang lulusan perguruan tinggi. Kemudian dari lulusan SLTA itu 80 orang memilih bank pemerintah, 60 orang memilih 80 orang dari itu 60 memilih bank pemerintah, 20 memilih bank swasta, dan 70 memilih yang tadi yang perguruan tinggi, 30 memilih bank pemerintah dan 40 memilih bank swasta. Datanya seperti ini. Ini kita definisikan, ini lulusan, ada lulusan perguruan tinggi dan lulusan SLTA. Dan banknya ada bank pemerintah dan bank swasta. Lulusan perguruan tinggi, jadi dari data ini nanti merupakan data nominal karena bersifat kategori atau membedakan aja antara lulusan perguruan tinggi dan lulusan swasta. Ada 80 lulusan SLTA dan lulusan, ada 70 ya lulusan perguruan tinggi. Dari lulusan SLTA itu ada 80, 60 yang memilih bank pemerintah, 20 memilih bank swasta, dan ini sebaliknya. Maka dari kasus ini, kalau tujuannya ingin melihat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilihnya, maka metode yang digunakan untuk menyelesaikan adalah uji C kuadrat 2 sampel yang independen. Langkah-langkahnya sama seperti Fisher tadi, klik yang C square. Oke, ini datanya yang diperoleh. Dari data tersebut kita copy paste ke MS Word untuk kita analisis ya. Ini saja bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada 70 lulusan swasta dan ada 80 lulusan perguruan tinggi. Ini ada 20, 60, 40, 30. Nah, bentuk hipotesisnya dari kasus ini, hipotesis awal, tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank.
atau tidak ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank atau ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Nah, ini bentuk hipotesisnya. Kita lakukan pengujian hipotesis dalam hal ini menggunakan uji chi-square, maka nilai yang digunakan adalah yang atas. Diperoleh nilainya 16,071 akan dibandingkan dengan chi-square tabel. Maka langkah selanjutnya Anda mencari nilai chi-square tabel. Oh, ini ya. Nah, ini chi-square tabel untuk hanya ada dua kategori saja di situ, berarti derajat kebebasannya 1. Maka Anda lihat di sini derajat kebebasan 1, nilai tingkat kemanaan 0,05, berarti 0,95, intervalnya 3,841. Anda bandingkan di situ dengan nilai 3,841. Maka ini nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel. Kesimpulannya, kalau nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, sedangkan di sini kalau nilai chi-square H0 ditolak, nilai 1 itu uji lebih besar dari nilai tabel, maka H0 ditolak. Jadi di sini nilai chi-square hitungnya lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1-nya diterima, berarti kesimpulannya adalah alternatif. Hipotesis alternatif. Jadi terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank atau ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan bank yang dipilih. Kalau melihat dari nilai signifikansi, diperoleh nilai signifikansinya 0,001. Kayak gini, nolnya 3 kali ya, dibandingkan, nah berarti lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya apa? Nah, H0-nya ditolak. Maka H0 ditolak. Jadi menggunakan dua kriteria tersebut, sama-sama H0-nya ditolak. Jadi menggunakan kriteria statistik uji chi-square dibandingkan dengan chi-square tabel, maka H0 ditolak. Menggunakan kriteria yang kedua, nilai tingkat keamanan yang diperoleh yaitu 0,01 dibandingkan dengan 0,05 ini, maka H0-nya juga ditolak. Jadi kesimpulannya H0 ditolak, H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank atau ada hubungan antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih gitu.